Pengertian media visual. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu jamak dari medium. Medium atau yang diartikan perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai pengantar atau alat menyampaikan sesuatu. Dalam bahasa Arab yaitu wasilah. Media adalah perantara dan pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan bagi peserta didik untuk lebih belajar yang efektif dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. Sedangkan visual yaitu hal yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata, berdasarkan penglihatan yang baik atau bentuknya. Media visual dapat diartikan yaitu media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol ini perlu dipahami artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Nah, media visual dapat didefinisikan juga sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu. Nah, kemudian media visual juga dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Media visual dapat pula menumbuhkan minat peserta didik dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata agar menjadi efisien. Nah, media visual merupakan sarana untuk penunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, serta dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik, membantu guru dalam menjelaskan materi, baik yang bersifat konkret maupun yang abstrak. Selanjutnya yaitu macam-macam media visual. Yang pertama adalah buku. Jenis buku yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar prinsipnya semua buku yang dapat digunakan untuk bahan kajian pembelajaran. Namun pengertian buku yang secara khusus terkait dengan cara penyusunannya, penggunaannya dalam pembelajaran dan penyebarannya. Sehingga buku tersebut masuk dalam kategori sebagai buku ajar atau bahan ajar. Selanjutnya yaitu media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuai yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Media gambar ini juga akan dapat memperhatikan dari si anak murid ini, menarik perhatian. Apalagi media gambar ini banyak warnanya, terus lebih kreatif, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu slide. Slide ini merupakan media visual yang diproyeksikan diproyeksikan dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Kalau gambar itu atau foto itu kan kecil ya. Nah, kalau slide itu dia menggunakan proyeksi. Nah, itu bisa dilihat di depan atau di layar, jadi sehingga lebih besar lihatnya. Kemudian dalam penggunaan media ini dapat membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadupadankan dengan unsur suara. Selanjutnya yang ketiga yaitu karikatur dan kartun. Nah, karikatur ini merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur, biasanya kalau karikatur ini untuk anak-anak itu yang face painting kayak gitu. Nah, biasanya face painting itu untuk anak-anak kayak bertema karakter, bertema hewan kayak gitu. Kemudian selanjutnya tentang media visual Google Classroom, di mana waktu masa pandemi ini kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini termasuk media visual. Itu sudah difasilitasi ruang belajar untuk pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada quizzes.
Quizzes ini adalah aplikasi berupa kuis interaktif yang dianggap mampu menarik minat siswa karena menggantikan cara lama kuis yang hanya melibatkan kertas dan pulpen, tetapi kalau sekarang berubah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh seseorang. Nah, jadi media visual ini adalah media yang dapat dilihat oleh mata. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran media visual dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Adapun sumber belajarnya seperti media. Media merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan di pembelajaran. Karena pada prosesnya, pembelajaran yang menggunakan media akan lebih terlihat menarik dan mempermudah siswa dalam pembelajarannya. Nah, keberhasilan penggunaan media pun tidak lepas dari bagaimana media itu telah direncanakan. Dengan media pendidikan, selain membantu guru dalam mencapai tujuan, juga dapat membantu siswa agar dapat memahami dan memotivasi siswa dalam suatu pembelajaran. Menurut Arsyad, media berbasis visual sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan media visual dapat memperlancar dan memperkuat ingatan anak-anak dalam proses pembelajaran. Dan dengan visual pula, anak-anak dapat menumbuhkan minat serta merasakan dengan langsung antara materi dengan dunia nyata. Dengan media visual juga dapat mempertinggi motivasi siswa untuk mengerti dan memahami apa yang sedang dipraktikkan maupun pemahaman secara teori. Adapun peran penting dan manfaat dari media visual yang siswa dapatkan, yang pertama, proses pembelajaran akan lebih menarik siswa. Yang kedua, siswa akan mudah memahami apa yang sudah disampaikan guru melalui media visual. Ketiga, metode pembelajaran pun akan lebih bervariasi, sehingga para peserta didik tidak mudah bosan. Yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan aktivitas, dikarenakan siswa bukan hanya mendengarkan, melainkan mengamati, memanfaatkan, serta ikut dalam diskusi saat proses pembelajaran. Dan penggunaan pembelajaran visual, media visual juga dapat membuat siswa lebih mudah memahami apa yang guru telah sampaikan dan dapat juga memotivasi para peserta didik untuk lebih berprestasi dan lebih giat belajar lagi. Demikianlah peran dari media visual dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh media visual terhadap pembelajaran. Nah, kenapa ya media visual itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran? Nah, seperti yang kita tahu, kita sebagai tenaga pendidik atau kita sebagai seorang guru menginginkan kondisi proses belajar mengajar di kelas itu menjadi menyenangkan, dan tentunya tujuan kita adalah agar peserta didik kita atau siswa-siswi kita dapat menerima atau menangkap materi yang telah kita berikan. Mungkin di zaman dahulu atau sebelum adanya teknologi yang semakin berkembang, kita mengetahui bahwa guru hanya menyampaikan materi dengan menulis di papan tulis, lalu menyampaikan kepada anak-anak dengan cara berceramah. Mungkin itu terkesan membosankan dan membuat para siswa itu bosan dan malas untuk belajar. Nah, sekarang di zaman yang lebih canggih dengan teknologi yang beragam, kita mengetahui bahwa media visual itu sangat berpengaruh. Mengapa? Dengan media visual, para siswa dapat melihat, mengamati, dan mempelajari secara langsung objek yang akan mereka pelajari. Nah, sebagai contoh, anak-anak yang sedang mempelajari tentang tumbuhan, mereka akan melihat gambar tumbuhan secara utuh seperti tumbuhan asli. Mereka belajar apa itu fungsi akar, apa itu fungsi batang, apa itu fungsi daun, mengapa ya bisa seperti itu. Dan mereka melihat secara visualnya langsung sehingga mereka paham, oh bagian bawah itu adalah akar berfungsi untuk menyerap tanaman. Nah, sehingga peserta didik lebih mudah menangkap dengan gambar-gambar yang baik, dengan warna yang mungkin menarik perhatian mereka, sehingga mereka lebih mampu untuk
menangkap pelajaran secara langsung. Nah, gaya belajar visual ini menurut para peneliti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Mengapa? Karena media visual yang menarik akan membuat semangat para siswa-siswi kita sehingga prestasi dan materi yang mereka terima itu lebih ditangkap dan bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, media visual ini berisi tentang grafik, gambar, peta, diagram, dan lain sebagainya. Dan berisi tentang gambar-gambar, warna yang menarik sehingga para siswa lebih mudah menangkap pelajaran. Itulah mengapa media visual sangat berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh media pembelajaran visual yang dapat diterapkan. Yang pertama ada slide presentasi. Slide presentasi adalah lembar atau tampilan yang digunakan sebagai bagian dari sebuah presentasi. Biasanya dibuat menggunakan perangkat lunak presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, Keynote, atau yang serupa. Setiap slide berisi informasi yang disajikan dalam bentuk teks, grafik, gambar, video, atau elemen visual lainnya untuk mendukung topik atau pesan yang ingin disampaikan oleh presenter. Yang kedua, ada video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media audiovisual yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran. Video ini menyajikan tampilan materi yang lebih dinamis dan interaktif, menggunakan gambar bergerak, suara, dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada infografis. Infografis adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan informasi, data, atau pengetahuan dengan cara yang ringkas dan menarik. Dalam konteks pembelajaran, infografis dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Selanjutnya yang keempat ada animasi dan simulasi. Animasi dan simulasi adalah alat yang sangat efektif dalam pembelajaran karena keduanya mampu membuat konsep yang mudah kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Animasi itu sendiri adalah teknik menampilkan gambar atau objek secara berurutan untuk menciptakan ilusi pergerakan. Dalam konteks pendidikan, animasi digunakan untuk menggambarkan konsep, proses, atau kejadian yang sulit dipahami hanya dengan teks atau gambar statis. Sementara itu, simulasi adalah metode yang digunakan untuk meniru operasi atau fenomena dunia nyata dalam lingkungan yang terkontrol. Simulasi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan model yang meniru situasi nyata, memberikan pengalaman praktis dan aplikatif. Lalu selanjutnya yang kelima ada poster dan papan buletin. Poster dan papan buletin adalah alat visual yang sering digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan informasi, memperkuat materi pembelajaran, dan memotivasi siswa. Poster itu sendiri di dalam pembelajaran adalah media cetak yang dirancang untuk menyampaikan informasi melalui kombinasi gambar, teks, dan grafik. Poster biasanya berukuran besar dan ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh siswa. Lalu selanjutnya ada papan buletin. Papan buletin adalah papan yang digunakan untuk menampilkan informasi penting, pengumuman, karya siswa, dan materi pembelajaran. Papan ini pun biasanya terletak di area yang mudah diakses dan dilihat oleh siswa, seperti halnya tadi poster. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep atau mind maps. Nah, peta konsep ini adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan gambaran dalam berbagai konsep untuk sebuah mata pelajaran. Manfaat dari penggunaan peta konsep yaitu meningkatkan pemahaman materi, selanjutnya itu memfasilitasi pembelajaran, selanjutnya mengorganisasikan informasi, dan yang terakhir sebagai alat evaluasi. Yang selanjutnya atau yang ketujuh ada game edukasi. Nah, game edukasi ini adalah permainan yang memang dibuat khusus untuk proses pembelajaran. Oke, adapun manfaat
penggunaan dari game edukasi. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi, yang kedua yaitu memfasilitasi pembelajaran yang aktif, yang ketiga memperkuat pemahaman materi, yang keempat menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan yang terakhir mengembangkan perilaku berpikir kritis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penggunaan VR dan AR. VR ini adalah virtual reality, AR ini adalah augmented reality. Nah, penggunaan VR dan AR ini adalah sebuah teknologi canggih yang semakin banyak itu digunakan dalam proses pembelajaran karena dirasa mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, interaktif, seperti itu. Selanjutnya ada pun manfaat dari penggunaan VR dan AR dalam pembelajaran. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, pembelajaran yang imersif, yang kedua, eksplorasi tempat-tempat yang sulit dijangkau, yang ketiga, ada simulasi praktis, keempat itu ada meningkatkan referensi informasi, dan yang terakhir untuk pembelajaran yang kolaboratif. Berlanjut ke yang 9 yaitu ada diagram dan grafik. Nah, diagram dan grafik ini adalah alat visual yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu menyajikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu mempermudah pemahaman, yang kedua meningkatkan referensi informasi, yang ketiga memfasilitasi pembelajaran secara mandiri, dan yang terakhir yaitu menyajikan pengalaman dalam pembelajaran. Baik, yang terakhir yaitu pembelajaran menggunakan buku gambar atau komik. Nah, buku gambar atau komik ini itu alat pembelajaran yang cukup kreatif dan efektif gitu, karena mereka menggabungkan antara teks dan gambar untuk menyampaikan sebuah materi, sebuah pembelajaran kepada peserta didik. Adapun manfaat dari penggunaan buku gambar atau komik ini, yang pertama meningkatkan imajinasi peserta didik, yang kedua mengembangkan keterampilan, yang ketiga yaitu mengajarkan bahasa dan keterampilan literasi, dan yang terakhir memperluas wawasan budaya dari peserta didik. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah media visual adalah media yang dilihat dengan indera penglihatan ataupun mata. Penggunaan media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber kepada penerima. Adapun jenis media visual, yang pertama ada media gambar atau foto, yang kedua ada slide, yang ketiga ada karikatur atau kartun, yang keempat ada buku ajar, yang kelima ada Google Classroom, dan yang keenam itu ada quizzes. Selain itu, media visual juga memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama ada fungsi atensi, yang kedua ada fungsi afektif, yang ketiga ada fungsi kognitif, dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Selain itu, media visual juga punya berbagai manfaat. Nah, yang pertama itu manfaatnya proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik untuk peserta didik. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi lagi. Serta yang terakhir, siswa akan dapat melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu contoh penerapan media visual dalam pembelajaran. Yang pertama dapat menggunakan slide presentasi, yang kedua ada video pembelajaran, yang ketiga ada infografis, yang keempat bisa menggunakan animasi, yang kelima bisa menggunakan poster, yang keenam bisa menggunakan peta konsep, yang ketujuh mampu menggunakan game edukasi, yang kedelapan juga bisa menggunakan VR atau AR, yang kesembilan menggunakan diagram dan grafik, serta yang terakhir menggunakan buku bergambar atau komik. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan oleh kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum